Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama tentunya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal ala kulli nikmah. Malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu yang luang, sehingga pada hari ini, pada malam hari ini Allah mentakdirkan dan mengirodahkan kita bersua kembali, berkumpul kembali di tempat yang mulia, insya Allah bersama orang-orang yang mulia di Masjid At-Taqwa ini. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya terjadi pada malam hari ini saja, malam Ahad di bulan ini, tapi juga masih banyak ratusan malam Ahad yang akan kita sanding, yang akan kita berkumpul kembali ke depannya. Yang dalam artian Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kita umur yang panjang, usia yang panjang, tapi juga disertakan dengan kesehatannya, disertakan dengan istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia itu beruntung manakala, atau waktu itu beruntung, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan juga disertakan dengan amalnya yang banyak. Dan juga rugilah bagi orang yang senantiasa diberi umur yang pendek tapi juga amal yang kurang atau maksiatnya yang banyak. Maka kita pada hari ini, pada malam hari ini, kita bermunajat, kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita keberkahan rezeki, sehingga panjang usianya, juga amalnya banyak, serta diberikan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tentunya para guru, para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus guru saya Pak Ustadz Amin, Pak Ustadz Mardi, kemudian para tokoh Pak Ustadz Didin Wahyudin, serta jamaah bapak-bapak yang hadir malam hari ini. Tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah senantiasa memberikan keberkahan serta memberikan panjang umur dan tentunya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa semoga selalu Allah limpah curahkan
kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para itba'ut tabi'in, sampai mudah-mudahan kepada kita semuanya yang selalu senantiasa mengharapkan juga syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbicara tentang waktu, kita sudah memasuki di tahun 2025 ini, yang dulu mungkin kita tidak pernah terbayangkan bahwa usia kita atau masa kita atau durasi umur kita bakal nyampe setua ini sekarang. Dulu ketika mungkin ditanya Pak Guru Komar ketika waktu sekolah dulu, cita-citanya pengen jadi apa? Dulu Pak Guru jawabnya apa? Cita-citanya? Ada yang pengen jadi dokter gitu ya, ada yang pengen jadi polisi, tapi saya yakin nggak diterima karena kurang tinggi. Ya, itu kan dulu kita bersiasat ya. Dulu kita mencoba membayangkan sebuah masa di mana di masa depan pada saat itu kita menginginkan sesuatu itu terjadi. Ketika orang tua atau guru bertanya kepada kita, atau orang tua kita atau guru di sekolah, cita-cita kalian apa? Ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi pilot, jadi dokter gitu, jadi TNI, dan jadi pengusaha, jadi orang sukses. Gak ada yang menginginkan hidupnya susah gitu. Gak ada yang bercita-cita jadi orang yang ini. Selalu menjadi barometer kesuksesan itu adalah alma mater yang diidam-idamkan, dan itu normal-normal saja. Fase itu dulu ketika kita hidup pada saat itu pun sama terjadi pada anak-anak kita sekarang, dengan pertanyaan yang sama, dengan harapan orang tua terhadap yang kita dulu sebagai objek yang ditanya. Sekarang anak kita yang menjadi objek ditanya, dan harapan kita terletak pada anak kita. Dan kita tidak pernah membayangkan dulu, faktanya sekarang ada masa di mana kita berkumpul di masjid ini dengan usia kita yang setua ini, dengan fisik kita yang sekarang saat ini. Kita tidak pernah membayangkan dulu itu akan terjadi seperti sekarang. Seperti Pak Ustadz Amin, taruhlah kita flashback ke belakang 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Pak Ustadz Amin masih di mana? Masih di Jakarta kan? Betul nggak? 10 tahun yang lalu, betul nggak? 12 tahun yang lalu masih di Jakarta. Pada saat di Jakarta, pernah nggak Pak Ustadz Amin membayangkan akan ada masa di mana waktu itu adalah tahun 2025, di bulan Agustus, gitu, di momentum kemerdekaan akan ada suatu masjid di situ yang ada Pak Ustadz Amin dan bercerita dan berkumpul ngaji pada saat sekarang? Pernahkah kita membayangkan seperti itu? Tidak. Jadi apa sih sebetulnya esensi yang ingin saya bahas itu adalah, ternyata hadirin sekalian, keistimewaan waktu yang sudah nikmatnya masa gitu, nikmatnya usia, nikmatnya dimensi waktu yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita nikmati perjalanan hidup, perjalanan durasi umur, kuota umur kita sampai sepanjang ini. Ya orang teh nyangka gitu bakal ketemu dengan orang-orang hebat. Saya ketemu dengan Pak Yadi, Iskasep, Dermawan, Bagir, Soleh gitu kan. Saya tidak pernah membayangkan itu. Saya ketemu Pak Ustadz Madu yang jauh dari Magetan. Dari mana tadi? Dari mana? Dari Sumeneb. Dari Demak. Saya ketemu Pak Guru Komar, saya ketemu Pak Ustadz Amin dari Garut gitu.
jauh-jauh dengan Pak siapa Pak? Maaf, Pak Samsul kan? Ya, dari mana? Pak? Dari Kuningan. Awas kalau kurban dengan dari Kuningan sampai wah ya, nggak bisa. Saya ketemu dengan para ustadz, Pak Didin, Pak Yudin semua. Saya tidak pernah membayangkan, dan kita pun juga sekarang tidak bisa membayangkan kita endingnya nanti seperti apa gitu, Pak. Di usia berapa, betul nggak? Di usia berapa kita akan wafat, maut, gitu. Dan kita pun tidak tahu akan ada berapa malam ahad lagi yang akan kita hadiri di sini sekarang. Benar nggak, Tad? Nggak tahu kan ada berapa puluh malam ahad lagi, berapa ratus malam ahad. Itu bahkan justru ini malam ahad terakhir bagi saya, bagi kita kan, who knows? Siapa yang tahu kan nggak ada. Itu menandakan bahwa hadirin sekalian, umur ini durasi waktu yang diberikan sesungguhnya setiap saat, setiap detik, setiap menit, jam, hari, waktu, bulan, minggu, bulan, tahun adalah sesungguhnya sebuah nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai orang yang beriman harus menempatkan itu dalam sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh ada yang harus disesalkan gitu. Harus dimanfaatkan, harus dipergunakan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita dititipi hidup. Allah gitu. Lalu apa pertanyaannya ketika kita dititipi hidup, ruh diturunkan ke kita, diturunkan ke muka bumi kan kalau nanti mesti diinterogasi kalau alastu birabbikum qalu apa? Amanna. Apakah kamu yakin gitu? Apakah kamu percaya bahwa sesungguhnya aku itu adalah Tuhanmu? Kalau amanah, kemudian kita menjawab di alam ruh itu diinterogasi, pun dilahirkan ke bumi ini untuk menjalankan amanah itu, untuk menjalankan perintah itu, untuk menjalankan pada saat kita diinterogasi oleh Allah di alam ruh. Dan masing-masing kita tuh berbeda. Ada yang baru lahir wafat, ada yang 10 tahun wafat, ada yang 20 tahun wafat, ada yang 35 tahun wafat. Jadi lamun misalkan Pak Guru Komar ku Allah geus dititis tuliskeun 37 tahun umurna, ayeuna geus 36 tahun 11 bulan 29 hari, berarti sapoe deui Pak Guru Komar umur teh kan. Nah gitu ya. Lamun Ustaz Amin dengan aktivitas ngawinkeun, qori, ceramah, terus apalagi Pak Guru? Aktivitas kaditu kadieu gitu kan. Datang diundang ke dia, datang tahlilan, datang ngaji, aya nu ngawinkeun, aya nu wafat, kematian. Kalau kita tanya, mau sampai kapan itu Pak Ustaz Amin kayak gitu? Betul nggak? Mau sampai kapan? Akan ada masanya ketika orang wafat. Masya Allah dulu mah kalau kayak gini tuh saya nelponnya Ustadz Amin. Sekarang udah nggak ada. Kan ada masa itu. Akan ada masa itu. Akan ada masa di mana ketika entah itu malam ahad kapan, bahwa lama MC nanti Pak Guru Komar, bahwa lama tahun sekian gitu. Ayeuna nama Masya Allah sing husnul khotimah. Betul nggak kan? Betul nggak Pak Guru? Betul nggak? Kok kayak nggak yakin gitu? Oh masih lama. Pede banget. Insya Allah panjang umur, berkah, selamat. Kalaupun harus wafat husnul khotimah. Nah, dalam kaitannya dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Asr sampai dia mengucapkan sumpah wal as, kata Allah, demi waktu, demi masa, demi peredaran perputaran bumi, galaksi, peredaran bintang dan sebagainya, demi waktu, demi masa.
demi durasi masa kesatuan waktu. Innal insana, kata Allah, sesungguhnya manusia itu secara keseluruhan kita lafi husrin, ada dalam kerugian. Jadi kalau digariskan semuanya itu manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dicap itu menjadi orang yang rugi semua. Lah kok semuanya? Karena manusia insan, bahasanya sih. Innal insana lafi husrin, manusia ada dalam kerugian. Tapi ada dua pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ada dua exception, ada pengecualian. Innal insana lafi husrin illa, kecuali berbicara tentang waktu, illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ada beberapa pengecualian. Illal ladzina amanu, satu adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada saat kita dulu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di alam ruh. Pada saat kita ditanya di alam ruh, apakah kamu beriman kepada Allah? Kita mengatakan qalu bala syahid, qalu bala syahid. Qalu amanna bala syahidna, kita bersaksi. Pada saat kita misalkan pada saat kita ditanya, ada baheula makan ketika di alam ruh udah orang mah sadar atuh. Mau nyebut qalu bala syahidna, qalu amanna, kita kan nggak sadar dulu. Kapan sih alam ruh itu kita yakin bahwa di alam ruh itu memang ada kejadian kita diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Tapi itu adalah bentuk kejadian di mana kita yakin adanya, meskipun pada saat itu kita tidak dalam konteks tidak bisa menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Kenapa? Karena keterbatasan manusia untuk memahami itu sangat terbatas. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran terkait masalah ruh, terkait kejadian di alam ruh, kita tidak bisa memahami sedetail mungkin penjelasan kejadian itu karena akal manusia terbatas. Akal manusia terbatas untuk memahami, menjelaskan kejadian yang pernah terjadi, meskipun hakul yakin terjadi, tapi tidak bisa dijelaskan secara detail akal kemampuan manusia. Ulah-ulah jelema mah ngajelaskeun alam ruh. Mengingat saja dulu ketika itu hakul yakin terjadi, tapi kita nggak tahu kejadian seperti apa. Contoh misalkan ngejelaskan waktu zaman dulu ya, waktu kita masih kecil gitu. Misalkan kata orang tua teh dulu Pak Komar mah waktu usia kecilnya itu dia itu suka pernah makan obat nyamuk. Itu letik usia 3 tahun 4 tahun dia pernah makan obat nyamuk, dikiranya lilitan ini terus dimakan kata orang tuanya. Tapi kalau kita tanya ke Pak Guru Komar dulu bener nggak pernah makan obat nyamuk. Tuh Guru Komar tuh pernah, saya mah demi Allah tuh nyaho. Tapi ketika kata orang tuanya, iya dulu ya waktu usia 2 tahun karena lengah pengawasan orang tua dia makan obat nyamuk. Itu kan real kan, aku yakin pernah terjadi karena ada saksi hidup dan nggak mungkin dia bohong. Tapi ketika kita ditanya kepada jasadnya, mungkin dia kan aja lupa. Dan itu benar terjadi adanya. Dan tidak semua yang terjadi pada diri kita itu bisa kita ingat dan bisa kita jelaskan, tetapi kita meyakini adanya. Nah begitu juga terkait dengan dulu ketika di alam ruh ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diinterogasi kita.
Alastu birabbikum, kita menjawabnya, kita beriman. Dan lalu kita diturunkan. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh itu disatukan dengan jasad, lahirlah kita dan kita diberi amanah demi waktu dan diberikan kita durasi umur itu supaya apa? Untuk menjalankan perintah ibadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi pembeda. Kenapa orang yang tadi kata Allah Subhanahu wa taala semua manusia itu rugi, kecuali dia yang tetap menjalankan itu. Menjalankan apa? Amanah, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu mempertahankan keimanan. Illal ladzina amanu, orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, iman, yakin, percaya. Lalu kemudian setelah iman, setelah yakin, setelah percaya, kemudian dia mengimplementasikan imannya itu, mengimplementasikannya, i'tiqadnya itu, mengimplementasikan keyakinannya itu melalui apa? Wa amilus sholih, yaitu dengan amal soleh. Kan lamun sudah yakin, yakinkan urusan hati. Untuk mencerminkan keyakinan itu muncullah perilaku. Setelah munculnya perilaku, di situ kelihatan kadar imannya digambarkan melalui perilakunya dia. Karena iman saja tidak cukup menjadi pengecualian orang itu rugi, tapi juga setelah iman dia wa amilus sholih, dia berperilaku amal soleh. Amal soleh itulah yang menjadi gambaran seberapa besar iman yang ada dalam diri. Iman, yakin cenah kepada Allah, buktikan dia suka sholat apa tidak. Katanya dia yakin kepada Allah, lihat perilakunya. Katanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat pembuktian. Karena yang dinas orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Setelah iman dia beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Lalu kemudian dia saling menasehati, saling berwasiat, saling mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, lalu kemudian dia saling mewasiatkan, saling menasehatkan satu sama lain tentang sabar, tentang kebaikan, tentang amal soleh, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Bapak sekalian, pada saat ini materi malam hari ini sederhana saja. Saya juga dalam konteks pengajian ini ingin menasehati, berwasiat khusus kepada diri saya pribadi yang banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat. Saya ingin menasehati diri saya sendiri terkait dengan waktu, terkait dengan umur, terkait dengan kesempatan, terkait dengan amal yang kita lakukan sebagai pembeda diri kita dengan orang lain, sebagai pembeda diri kita dengan hamba-hamba Allah yang lain, dan kita menginginkan bahwa diri kita itu, setiap personal kita itu mendapatkan mendapatkan kelas yang baik, kelas yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi siapa? Menjadi orang-orang yang tidak digolongkan menjadi orang-orang yang rugi. Dialah adalah orang-orang yang senantiasa digolongkan menjadi orang yang beriman, dan juga bukan hanya beriman tapi juga beramal soleh. Setelah dia beramal soleh, lalu saling mewasiati satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, bukan untuk orang lain, tapi juga ketika kita menasehati orang lain atau memberikan nasihat kepada orang lain, hakikatnya adalah menasehati diri sendiri. Ketika kita menasihati orang lain, hakikatnya sebetulnya harus malu kepada diri kita sendiri. Nah, saya pun konteks malam ini adalah menasihati diri sendiri.
mudah-mudahan juga menjadi pengingat, menjadi pembelajaran juga bagi Bapak dan Bapak-bapak hadirin sekalian. Bukan berarti menasihati dalam konteks yang bagaimana, tapi menasihati diri sendiri dengan berharap juga mendapatkan ada unsur kemanfaatan juga bagi Bapak hadirin sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan malam Ahad ini. Sekali lagi, bukan konteksnya adalah bukan menasihati, tapi saling mengingatkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Allah sudah memberikan kita kesempatan, Allah sudah memberikan kita umur yang panjang, Allah sudah memberikan kita sehat, Allah sudah memberikan kita senggang. Disitulah sesungguhnya nikmat yang sebesar-besarnya. Karena tidak banyak orang yang diberikan kesempatan seperti luangnya kita. Tidak banyak orang yang diberikan kesempatan kesehatan seperti sehatnya kita saat ini. Tidak banyak orang yang diberikan waktu sehat dan juga kesempatan untuk beramal seperti ini sebaik kita. Maka kita semua mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita terus nilai-nilai keistiqomahan ini, sehingga kita terus berikhtiar. Semakin usia kita menambah tua, menambah durasi, di situ juga Allah menyertakan amal kita yang semakin meningkat. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan apapun dari isi materi malam hari ini, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.